Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya aku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Jemaat damai yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita jumpa lagi di dalam Sapaan Damai Sejahtera. Hari ini Jumat 12 April 2024. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana liburan Anda saat ini? Tentu Anda bersuka cita menikmati liburan bersama keluarga, bersama sobat, teman, dan semua handai taulan, bisa berjumpa, bersilaturahmi, menikmati waktu liburan yang Tuhan berikan melalui negeri kita tercinta. Saudara, beberapa waktu ini dunia medsos dihebohkan dengan sebuah pandangan yang disebut kekristenan progresif. Seseorang yang mengaku sebagai pendeta mencoba menyampaikan sebuah pandangan yang nampaknya baru, namun sesungguhnya pandangan itu sudah berusia cukup lama ya. Sebuah teologi yang menyangkal eksklusivitas keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus, di mana dia katakan setiap orang, agama-agama yang lain menerima anugerah keselamatan itu. Jadi ada banyak jalan ke Roma dong, betul. Naik pesawat banyak, bisa lewat Doha, lewat Jepang, lewat mana saja kalau mau, banyak jalan ke Roma. Namun apakah keselamatan ada banyak jalan? Lalu juga pendeta tersebut yang mengaku pendeta ya, saya tidak tahu dia beneran pendeta enggak pendeta, yang mengaku pendeta tersebut meragukan akan kebenaran Alkitab, penulisan Alkitab sebagai firman Tuhan. Ya, tentu ini yang dia katakan sebagai Kristen progresif menurut pandangannya dia. Sebenarnya kalau saya secara pribadi sih mengatakan itu bukan kekristenan. Saudara, saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu masa di waktu yang lampau antara perjanjian lama dan perjanjian baru, yang mana disebut sebagai periode intertestamental. Yang pertama, sebuah masa kegelapan. Itu ada renungan sama kita pada hari ini. Nats firman Tuhan terambil di dalam Maleakhi 2 ayat ke-17. Demikian. Kamu menyusahai Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahai Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang demikianlah Ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Saudara, kitab Maleakhi adalah kitab terakhir, nabi terakhir yang diutus Tuhan
untuk menyuarakan suara kebenaran firman Tuhan. Setelah itu kurang lebih 400 tahun sampai dengan kelahiran Yesus Kristus adalah sebuah masa yang oleh teolog dikatakan sebuah masa kegelapan, sebuah masa antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Seolah-olah tidak ada suara Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak berfirman kepada umatnya. Dan pada masa itu adalah sebuah masa yang gelap, di mana kita ketahui ketika bangsa Israel dibuang ke Babilonia, dan akhirnya ketika Media Persia berhasil menaklukkan kembali kerajaan Babel itu, Raja Darius ya memberikan sebuah kesempatan kepada Israel untuk kembali ke Yerusalem, untuk kembali membangun bait suci Allah. Itu yang kita telah dengar di dalam Samas yang lalu, Esra, Nehemia, bagaimana mereka diberi kesempatan untuk boleh membangun kembali tembok-tembok Yerusalem dan bangun kembali bait suci. Namun sesungguhnya ada satu masa pembuangan itu membuat bangsa Israel sudah hidup di dalam sebuah budaya bercampur begitu ya dengan suku-suku bangsa Babel dan sebagainya, sehingga mereka boleh dibilang terjadi kawin campur dan sebagainya. Nah, kebudayaan mereka pun akhirnya terasimilasi. Nah, ketika kerajaan Media Persia berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Yunani, yang mana dipimpin oleh Alexander the Great, Alexander Agung, yang berhasil menaklukkan Asia ya, lalu termasuk Yerusalem. Israel ditaklukkan. Nah, untuk mengambil hati bangsa Israel, Alexander Agung memberikan kesempatan untuk kembali mendirikan, untuk mereka kembali beribadah. Tetapi di satu sisi, di sana budaya Helenisasi, budaya Yunani diperkenalkan, sehingga boleh dikatakan terjadi sebuah sinkretisme. Dewa-dewi Yunani, Allah Yahweh disetarakan dengan Zeus, yaitu dewa terbesar oleh bangsa Yunani yang disembah ya. Zeus itu disepadankan dengan Allah Yahweh. Lalu mereka, para orang muda, diperkenalkan dengan budaya hedonisme, budaya menikmati kenikmatan dunia. Lalu filsafat-filsafat Yunani diperkenalkan kepada bangsa Israel, sehingga cara berpikir Yunani begitu merasuk kepada kaum muda orang-orang Israel pada zaman itu. Sebuah pencampur adukan kebudayaan terjadi di zaman itu, sehingga membawa bangsa Israel secara tidak mereka sadari makin menjauh kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya kerajaan Yunani ini berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi dengan kebesarannya, dengan kekuatannya, berusaha juga menaklukkan bangsa Israel dengan kekuatan, dengan power yang besar begitu ya. Dan bangsa Israel hidup di masa-masa yang tidak menentu dengan cara pandang, cara pikir yang tercampur baur begitu. Firman Tuhan yang telah diajarkan sejak mereka kecil, sejak dari nenek moyang mereka, Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, itu tercampur aduk dengan cara berpikir Helenisasi, kebudayaan Yunani, dan juga dari bangsa Roma yang berusaha menaklukkan mereka. Di saat itu juga akhirnya muncul ada 3 kelompok yang kita kenal ketika Tuhan Yesus lahir ya, yaitu kelompok Eseni, kelompok Saduki, dan kaum Farisi. Ini adalah terpecahnya bangsa Israel menjadi 3 kelompok. Kelompok Eseni yang berusaha mempertahankan religiusitas, mencoba mengasingkan diri dari gemerlapan kehidupan dunia,
budaya Yunani yang begitu menjebak mereka di dalam berpesta pora, bermabuk-mabukan, berhidup bersama dengan pasangan-pasangan yang tidak seiman, dengan para pekerja seks, lalu segala perbuatan yang melawan Allah itu berusaha dihindari oleh kaum Eseni. Lalu ada kaum Farisi yang berusaha mempertahankan sinagog, rabi, dan doa, sebuah konsep Yudaisme pasca kenabian. Kaum Farisi ini adalah kaum yang mempunyai visi yang konservatif di dalam hal politik, namun dia liberal di dalam hal agama. Kaum Saduki ini paradoks ya, berlawanan dengan kaum Farisi. Kaum Saduki mempertahankan kuil, pendeta, dan upacara pengorbanan, sebuah konsep Yudaisme pra-kenabian, setelah kenabian gitu ya. Di mana kaum Saduki ini sangat liberal di dalam hal politik, namun konservatif di dalam hal keagamaan. Kaum Saduki adalah partai aristokrat atau dan pendeta, sedangkan Farisi adalah partai rakyat jelata. Nah, saudara, terpecahnya orang Israel dalam ketiga jajaran cara pandang begitu ya, menjadi kelompok-kelompok seperti itu adalah sesuatu yang sesungguhnya bertentangan dengan Torah atau firman Tuhan yang telah mereka miliki pada masa-masa sebelum itu, di mana mereka memegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Namun zaman membawa mereka dalam sebuah situasi yang menjauhkan mereka daripada Tuhan. Saudara, kondisi ini berlangsung kurang lebih 400-an tahun sampai pada akhirnya nanti Tuhan Yesus datang kembali. Ini yang disebut dengan masa kegelapan, di mana tidak ada firman Tuhan. Tapi apakah sesungguhnya semuanya adalah gelap, negatif? Besok kita akan kembali melanjutkan Samas ini untuk melihat bagaimana Allah bekerja di belakangnya. Bagaimana Tuhan sesungguhnya mempersiapkan kelahiran Sang Mesias. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu yang boleh kami renungkan. Sebuah masa intertestamental di mana tidak ada suara kenabian, tidak ada firman Tuhan lagi yang dituangkan antara masa perjanjian lama perjanjian baru. Sebuah masa yang gelap di mana dalam sebuah situasi percampur adukan budaya Yunani, Romawi dengan kebenaran Tuhan, di mana semua itu begitu mempengaruhi budaya hidup, hedonisme, sekularisme, budaya kenyamanan, dan seterusnya, sehingga mempengaruhi iman orang percaya pada saat itu. Saat ini Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan membimbing kami untuk memiliki keteguhan iman menghadapi tantangan zaman ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.